Kedua saudari itu baru saja pulang ke rumah. Namun mereka malah memergoki ibu tiri dan paman tirinya berbuat mesum. Kakak perempuan yang sudah mengerti keadaan langsung ingin melaporkan hal itu kepada ayahnya. Paman tiri itu, untuk mencegah aibnya terbongkar, segera mengejar kedua anak itu hingga ke belakang gunung. Setelah mengejar mereka, ia tanpa ragu-ragu dengan kejam menendang kedua gadis itu hingga jatuh dari tebing untuk membunuh mereka. Tidak lama kemudian ayah dari anak-anak itu pulang ke rumah. Namun ia tidak melihat putrinya yang biasanya selalu menyambutnya di depan pintu. Ia pun langsung bertanya pada istrinya. Saat istrinya bingung harus menjawab apa, tetangga datang membawa kabar buruk, anak perempuanmu jatuh ke jurang. Setelah mendengarnya, sang suami langsung berlari ke tebing di belakang gunung. Ia melihat putrinya yang kecil beruntung masih tergantung di dahan pohon dan masih hidup. Tetapi putrinya yang besar jatuh ke dasar jurang dan tidak diketahui nasibnya. Setelah ia mengerahkan seluruh tenaga untuk menarik putrinya yang kecil ke atas, ternyata putri bungsunya menjadi bisu karena terlalu ketakutan. Namun ternyata putri sulungnya tidak meninggal, tetapi diselamatkan oleh seorang dermawan kaya. Dalam sekejap 20 tahun berlalu, putri sulung yang dulu didorong dari tebing telah tumbuh menjadi CEO perusahaan besar senilai triliunan rupiah. Namun selama bertahun-tahun ini, ia tidak pernah berhenti mencari keluarganya. Hari ini asistennya akhirnya membawa kabar baik. Ia diberitahu bahwa ayahnya baru-baru ini terlihat di kota Yun. Setelah mendengar itu, wanita itu segera bergegas ke sana. Tanpa disadarinya, ayahnya kini setiap hari berjualan gelang merah buatan tangan untuk bertahan hidup. Kehidupannya sangat sulit dan kekurangan. Kedua orang yang baru tiba di kota Yun kebetulan melewati kios ayahnya. Asistennya maju untuk melayani pelanggan. Mereka membeli 2 gelang merah. Saat melihat gelang merah itu, wanita itu tiba-tiba linglung. Karena dia ingat betul cara pembuatan gelang merah ini hanya ayahnya yang bisa. Untuk mencari tahu kebenarannya, wanita itu segera berlari ke warung untuk bertanya. Namun ternyata penjualnya sudah berganti dengan seorang ibu-ibu. Penjual sebelumnya kemana ya? Tidak tahu. Sepertinya menerima telepon. Dia pergi dengan terburu-buru. Hal yang tak pernah terpikirkan oleh wanita itu dalam mimpi sekalipun. Ayahnya pergi terburu-buru. Semuanya karena putri bungsunya sedang diganggu oleh paman tirinya. Ternyata baru saja, paman tirinya yang dulu menjatuhkan kedua gadis itu dari tebing. Melihat adiknya tumbuh dewasa menjadi gadis yang cantik jelita, berniat jahat terhadap adiknya. Gadis itu berjuang keras untuk melawan. Tanpa sengaja menekan telepon ayahnya. Saat pria itu hampir berhasil, ibu tirinya tiba-tiba menendang pintu kamar. Kalian mau melakukan hal seperti ini, ya? Jangan marah, saya hanya berpikir jangan biarkan air mengalir keluar. Oh, sekarang kamu merasa saya sudah tua, ya? Tentu tidak begitu. Kita kan sudah saling kenal sejak kecil. Minggir, ku bilang. Sesuai rencana pembangunan kota, nilai rumah ini sudah berlipat ganda. Setelah aku mendapatkan rumah ini, kau tidak akan mendapatkan sepenggal pun. Jangan begitu, wanita jalang. Kalau bukan kau yang menggodaku, bagaimana aku bisa melakukan kesalahan seperti ini? Kupikir begitu, ternyata kau yang menggoda dia. Usia semuda ini sudah begitu tidak tahu malu. Benar-benar wanita murahan. Orang tua itu tidak akan tahu kan? Dia bisu, tidak bisa bicara. Bagaimana dia bisa tahu? Racun tikus selalu tersedia di rumah ini, mengerti? Cih. Intinya saja. Hati-hati, nak. Tenang saja. Haha. Namun ketika sang ayah akhirnya bergegas pulang. Namun ia melihat pemandangan hangat ibu tiri merawat putrinya. Ibu tiri melihat suaminya pulang. Segera menarik suaminya keluar. Dan mengatakan bahwa dulu gadis itu merindukan kakaknya. Dia telah berusaha keras untuk menenangkannya. Sang ayah mendengarnya. Seketika terharu hingga menangis. Ia merasa telah menikahi istri yang baik. Dia memperlakukan putrinya sendiri seolah-olah anak kandungnya. Jelas sekali selama 20 tahun ini. Istrinya merahasiakan hal itu dengan sangat baik. Dan terus berlanjut hingga sekarang. Pada saat itu, ibu mertuanya yang berada di samping ikut berkomentar dengan sinis. Sehari-hari tidak menghasilkan uang banyak. Masih membuat kami tinggal di rumah reot ini. Kau benar-benar tidak berguna. Astaga, aku juga tidak berpendidikan. Selain berjualan keliling dan mengandalkan tenaga, tidak ada cara lain untuk menghasilkan uang. Oh ya, ini hasil jualanku hari ini. Hehe. Anak angkatku, Wei Chunsheng, gajinya lebih dari 8.000 sebulan. Yang harus kuurus. Kalian berdua cepat cerai. Biarkan dia berani menikah, ibu. Mereka berdua adalah saudara kandung. Saudara angkat. Tidak ada hubungan darah. Hukum pun mengizinkan. HMPH, kamu ikut campur apa sih? Itu tidak sesuai dengan moral. Hai, aku dan ibuku akan mati kelaparan. Kau malah berceramah padaku di sini. Bu, jangan bicara lagi. Aku tidak akan bercerai dengan Li Jun. Aku hanya akan bersama dia seumur hidupku. Meskipun harus berdesak-desakan seumur hidup di rumah tua ini. Tanpa AC dan kulkas. Aku juga senang. Lan, tunggu beberapa hari lagi. Aku akan pulang kampung. Dan menjual rumah lama dan beberapa hektar sawah itu. Kita pindah ke rumah yang lebih besar, ya? Benar, benar.
Aku pasti akan membuat seluruh keluarga kita hidup lebih baik. Haha. Anda pemilik warung ini, ya? Jika Ping Ping masih hidup, pasti sudah sebesar ini. Pak Tua, ternyata Anda. Barang-barang kemarin bagus sekali. Ini, bos saya juga ingin melihat-lihat. Membeli beberapa untuk diberikan kepada karyawan. Iya. Silakan lihat-lihat, silakan. Keahlian yang begitu istimewa. Anda belajar di mana? Lihat bagaimana saya membuatnya. Oh, bagus sekali buatannya. Lebih baik dari keahlian ayah, ya? Itu diajarkan oleh istriku yang sudah meninggal. Katanya cara pembuatan ini sangat kuat. Artinya adalah berkumpul bersama secara harmonis. Seluruh keluarga selamanya bersama. Saya mau semuanya. Ini aduh. Nona, kau benar-benar sangat baik, hahaha. Oh ya. Nona, kupikir kita berdua ditakdirkan bertemu. Saya berikan 2 kantong uang lagi untukmu. Gambar di atasnya adalah sulam putriku. Kakaknya yang mengajarinya. Anda masih punya putri? Tadinya ada 2. Jangan bahas ini. Jangan bahas ini. Agar tidak mengganggu suasana hati kalian. Hei, kenapa kamu belum datang? Bukannya kita janjian untuk lihat rumah? Aduh, aku tahu. Sayang, aku segera ke sana. Maaf ya, ada sedikit urusan, aku duluan pergi. Oh ya. Aku biasanya tidak hanya berjualan untuk mencari uang, tapi juga mengerjakan pekerjaan berat. Sudah kubuatkan kode untukmu. Aku pergi, terima kasih ya. Apakah Bapak Ibu kenali Ping Ping? Aduh. Hati-hati ya. Baik, terima kasih. Periksa. Dalam sehari aku ingin tahu semua informasinya. Rumah-rumah milik keluarga Ai, itu yang terbaik. Kakak ipar, beli saja dengan tenang. Memang bagus sih. Tapi ini harganya berapa ya? Adik perempuan saya dan ibu baptis telah menderita selama bertahun-tahun. Jika kau masih punya sedikit hati nurani, kau seharusnya tidak pelit. Bukan maksudku begitu. Aduh. Betapapun banyaknya penderitaan yang kualami tidak masalah. Kita beli saja apartemen 2 kamar tidur. Kau bekerja keras, tidur di 1 kamar. Anan tidur di kamar sendiri. Aku dan ibu bisa saja tidur di sofa. Bagaimana bisa begitu? Benar, jadi sebaiknya kita beli apartemen 3 kamar tidur. Uang muka hanya 1,5 juta. Sisanya kita pinjam dengan namamu. Rumah lama paling hanya bisa dijual seharga lebih dari 1 juta. Ditambah tabungan selama ini. Aku paling hanya bisa memberikan 1,3 juta. Salah, kan? Aku ingat tabungannya lebih dari itu. Harus disisakan 200.000 untuk mas kawin Anan. Aduh, gadis bisu. Sepanjang hidupnya tidak akan menikah. Hahaha. Maksudku, agar Anan tinggal dengan nyaman dan terhormat. Baiklah. Asal demi kebaikan Anan. Apapun yang kau suruh, aku akan lakukan. Kalau begitu, pergilah ke resepsionis untuk menandatangani kontrak dan membayar. Ya, ampun, merepotkan sekali. Uang muka akan dikurangi darinya. Komisi penjualan lengkap. Nanti aku akan mengaturnya. Namanya hanya akan ditulis atas namamu saja. Dia masih harus membayar pinjamannya. Kura-kura hijau itu. Astaga, benar-benar tidak berguna. Tuan Hai. Namanya Li Jun. Awalnya dia memiliki 2 putri. Tapi putri sulungnya jatuh dari tebing dan hilang. Putri bungsunya menjadi bisu karena trauma. Ingin membuatku tidak punya keturunan. Cucu. Kau. Mati saja kau. Dia memang ayahku. Sayang sekali kejadian malam jatuhnya tebing itu tidak kuingat. Cari cara untuk melakukan tes DNA. Konfirmasi lagi sekali. Baik, Li Jun ini mengangkut barang di siang hari. Dan membuat kerajinan tangan di malam hari. Dia sangat lelah, untungnya kakak iparnya sering membantunya. Kehidupannya masih bisa dijalani. Oh, iya. Kakak iparnya bernama Wei Chun Sheng. Dia bekerja di grup kita sebagai tenaga penjualan properti. Benarkah? Maka, promosikan dia menjadi kepala penjualan sebagai ucapan terima kasih. Dia baru saja membeli rumah di perusahaan kita. Akan mengadakan pesta pindah rumah. Bagaimana menurut Anda? Apakah Tuan Ai akan ikut? Bagus. Hahaha. Aduh. Selamat, 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 selamat.
Manario, kenapa Anda datang? Ini surat penunjukan untukmu. Kamu resmi ditunjuk oleh Presiden IC Group sebagai supervisor penjualan. Benarkah? Selamat, selamat. Wah, luar biasa. Cepat, cepat lihat. Haha, kamu memang benar-benar bisa. Hahaha. Saudara-saudara, terima kasih sudah datang ke pesta pindah rumahku. Hari ini, aku ingin berterima kasih kepada seseorang. Tanpa jasanya, aku tidak akan pernah bisa tinggal di rumah sebaik ini. Dia adalah menantu yang baik bagi ibuku. Dan suami yang selalu kupersandarkan. Dia adalah kepala bagian penjualan di Han Group, Wei Chunsheng. Lan, apa yang kau katakan? Akulah suamimu. Lihatlah dirimu sendiri di cermin. Lihat saja keringatmu yang bau itu. Orang desa. Kau pantas menjadi menantuku? Orang miskin dan tua yang tidak berguna. Berani juga mengincar wanita cantik seperti Pan Jinlan. Yang satu pekerja kasar, sampah. Yang satunya lagi kepala bagian penjualan di perusahaan IC. Siapa yang lebih baik? Tentu saja kepala bagian Wei. Kau ini, bersikaplah tahu diri. Tanda tangani saja perjanjian cerai itu. Kau pergi dengan tangan kosong. Pergi dengan tangan kosong. Kau telah membiayai istri dan ibu mertuaku selama bertahun-tahun. Aku juga harus membalas kebaikanmu. Apa yang kau lakukan? Kalian sedang apa? Bersihkan tenggorokannya. Mungkin nanti dia bisa berbicara. Hahaha. Kalian lihat apa sih? Aduh. Ternyata pengeras suara kecil ini rusak. Ayah. Adik perempuan itu adalah... Diamlah, diamlah. Tangannya hanya pantas menyentuh alas sepatumu. Hahaha. Li Sui benar-benar ayahmu? Singkirkan kakimu yang bau itu. Kau kira kau siapa berani memerintahku? Hahaha. Kau wanita murahan. Kau berani memukulku. Mau pukul ya? Kupukul. Tidak perlu meminta persetujuanmu. Kau tidak apa-apakan. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kau ini gadis baik hati yang lahir dari pelayan, sungguh mengagumkan. Sangat menyayangi dia. Hubungan kalian berdua sebenarnya apa sih? Aduh, yang ingin kulihat adalah pria tua ini di luar judulnya. Kalian menggonggong apa sih? Oh, cukup galak juga ya. Kurasa orang tua ini yang merupakan anjing liar di luar sana. Aduh, pria ini bahkan bisa jadi ayahmu. Bagaimana kamu bisa berani berbicara seperti itu? Kukira gaji bulanannya tidak cukup. Ternyata selama ini dia memelihara wanita simpanan di luar. Jangan bicara omong kosong. Dia pelangganku. Dia pelangganmu. Kurasa kaulah pelanggannya. Berapa harga wanita cantik ini semalam? Kau Wei Chunsheng, ya? Kau tahu? Hahaha. Aduh. Aku ini kan orang pilihan dari grup IC. Jadi, aku selalu menjadi pusat perhatian. Orang tua itu kotor dan jelek. Bagaimana kamu bisa tega? Temani aku semalaman. Hei kamu. Bagaimana caramu berbicara? Kau harus bersyukur suamiku mau kepadamu. Jangan tidak tahu diri. Lihat saja perempuan murahan ini, selera makannya aneh. Laki-laki sebaik mantuku. Malah tidak sesuai dengan seleranya. Nona, kamu orang baik. Jangan pedulikan mereka. Jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Oh, ini sangat mesra dan mengharukan. Kakek mesum. Usianya saja sudah bisa jadi ayahmu. Bagaimana kamu bisa berhubungan dengannya? Tutup mulutmu. Aktingmu itu. Aku memberimu muka. Yang aku pukul adalah wajahmu yang tak tahu malu, suka merendahkan orang lain. Kamu. Sayang, kamu harus membela aku. Apakah kamu tahu siapa yang sedang dipukul ini? Aku malah ingin tahu. Kalian berdua itu siapa? Dia adalah istri dari manajer penjualan grup I.
Anakku yang sangat aku sayangi. Hati dan jiwamu itu gelap. Orang yang paling aku cintai, seberapa jahat dia. Orang hina yang hanya tahu bicara tajam. Melawan aku. Itu berarti melawan seluruh kelompok Aishi. Itu artinya, selama Aizong memberi perintah, aku jamin kau tidak bisa keluar dari kota Yun. Yang mulia, tidak perlu sampai menyinggung mereka karenaku. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu mendapatkan keadilan. Mendapatkan keadilan. Aku memang ingin membuli mereka. Lihat saja kemampuanmu. Keadilan, ya? Bermulut keras, ya? Meremehkan aku, ya? Aduh, sayang. Hati-hati, tanganmu sakit. Pakai ini. Ah. Aku punya anak kesayangan. Sebaiknya aku membunuhmu saja. Hahaha, benar-benar menyakitkan. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu sengsara. Dasar wanita murahan. Kau berani memukulku? Manajer Yo. Lihat. Ini adalah surat keputusan pengangkatan yang ditandatangani langsung oleh Presiden Ai dari grup Ai. Ini melambangkan status. Melambangkan kekuasaan. Hari ini kalian semua tidak akan bisa hidup meninggalkan tempat ini. Mengganggu keluargaku. Kalian juga, tidak seorang pun akan bisa keluar hidup-hidup. Hei, apa yang kusuruh kau lakukan? Buku kematian tak bertuan milikku. Aduh, kau. Aduh-aduh ini. Aduh-aduh. Buku ramalan hidupku. Kau wanita murahan, kau cari mati. Kau tahu tidak, ini ada tanda tangan Pak Ai? Gimana ini? Kau berani merusak barang Pak Ai? Percaya tidak, aku akan membunuhmu. Hanya selembar kertas bekas saja. Sobek saja kalau mau. Kau sobek. Kalian pergi ke rumah sakit dulu. Ini akan kuurus. Jangan khawatir padaku. Kalian jangan sampai ada yang pergi. Kau wanita jalan yang sombong. Sekarang, meskipun kau sujud dan menunduk kepalamu, sudah terlambat. Hari ini, nyawa kalian akan tertinggal di sini. Meskipun Raja Surga datang, ia tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Ini ucapanku. Kalau begitu, maka aku akan memutuskan jalan hidupmu. Sekretaris Wang, batalkan promosi Wei Chunsheng. Pecat dia dan manajer Yo bersamaan. Tak akan ada jalan keluar. Kau bilang aku sakit? Perempuan murahan yang tidur dengan pria. Bahkan bisa beruntung mengenal Sekretaris Wang. Ya, mungkin dia juga pernah tidur dengan Sekretaris Wang. Sekretaris Wang itu orang seperti apa sih? Dia orang yang berpengalaman luas. Barang seperti ini mana tahan dilihatnya. Dia sudah terbiasa dengan barang-barang mewah. Sesekali juga perlu ganti selera. Mencicipi barang murahan. Ibu, jangan urusi kami lagi. Orang-orang ini mampu melakukan apa saja. Karena mereka bertindak sewenang-wenang. Maka aku akan melawan sampai akhir. Nyawaku tidak berharga. Hanya membuat gadisku menderita. Menderita bersamaku. Jika aku sampai menyeret orang baik sepertimu, bagaimana aku bisa tenang hatiku? Semua orang setara. Tentu saja, kecuali sampah manusia. Kepala Wei, perempuan itu bahkan sudah menghinamu di depan muka. Apakah kau masih bisa menahannya? Seorang manajer hebat seperti kau, bahkan tidak bisa menangani seorang wanita murahan? Kau mencari masalah. Apakah kau tidak takut akan murka keluarga Ai? Murka yang kutimbulkan hanya untuk menghancurkan semua penyakit masyarakat ini. Maksudmu apa? Aku adalah CEO Ai Group. Saya adalah CEO Grup Ai. Kau adalah CEO Grup Ai. Saya adalah Raja Surga. Kau adalah San Wukong. Saya adalah Buddha Vairocana. Kau pun tak bisa lolos dari telapak tanganku. Siapa sih yang tidak bisa berbohong? Apa kau tahu akibatnya berpura-pura menjadi CEO Ai? Kau pun layak untuk mempertanyakan? Keaibanmu sudah terukir dalam Gen MU. Bagaimana mungkin kau adalah Tuan Ai? Tuan Ai baru saja kembali dari luar negeri. Semua urusan IC Group ditangani oleh Sekretaris Wang. Mungkin dia tahu tidak ada yang mengenali si cebol itu. Maka dari itu dia berani berpura-pura. Ya, dia penuh dengan celah. Masih merasa pintar. Sungguh bodoh tak terampuni.
HMPH, aku baru saja mengirim pesan ke Sekretaris Wang. Nanti dia akan membawa orang untuk menangkapmu secara langsung. Kau bajingan bodoh. Sekumpulan binatang. Nona, cepatlah, cepat pergi. Niat baikmu sudah kuterima. Orang-orang ini sama sekali tidak punya moral. Jangan sampai kau ikut terlibat, binatang. Biarkan gadis ini pergi bersamaku. Aku pasrahkan diriku kepada kalian. Aduh, anak bodoh. Kau tidak bisa menyelamatkanku, nak. Saat itu aku gagal melindungi Ping Ping. Jika hari ini, nyawaku bisa menukar keselamatanmu. Mati tanpa penyesalan. Situo, kau ingin membantuku? Tapi kau tak bisa membantuku, cepat pergi. Sungguh mengharukan. Orang tua itu melindungi kekasih mudanya. Aku mau menangis. Hahaha. Hormatilah ayahku. Apa katamu? Ayah, aku Ping Ping. Ping Ping ini aku. Aku putrimu, Li Ping Ping. Aku kakakmu. Kau sudah meninggal. Kau masih hidup. Liontin keselamatan. Ini semua baik-baik saja. Kalian baik-baik saja. Kalian semua ada di sini. Semua baik-baik saja. Aman dan damai. Sudah 20 tahun, ibu tidak sehari pun tidak memikirkanmu. Waktu itu sebenarnya bagaimana sih? Kalian berdua bagaimana bisa jatuh ke dasar jurang? Setelah kejadian itu, aku tidak bisa bicara lagi. Tidak tahu apakah karena syok atau sarafku terganggu. Ah. Mati saja kau. Dialah itu. Iya, jangan asal tunjuk. Kau bahkan mengancam nyawa Anan dengan nyawaku. Jangan katakan yang sebenarnya. Ingin membuatku mandul. Atau apa? Benar-benar drama reuni ayah dan anak. Tapi meskipun kalian tahu sesuatu, lalu bagaimana? Kalian berpura-pura menjadi Tuan Ai, kalian akan segera dihitung. Mau berbuat apa kepada kami? Di wilayahku, kalian tidak bisa menentukan aturan. Benar-benar menganggap dirinya sebagai Tuan Ai. Lihatlah keluarga ini. Seorang sampah tua. Seorang penipu ulung. Dan juga seorang anak bisu. Sebuah keluarga yang memang sudah ditakdirkan demikian. Kalau begitu, maka akan kuselesaikan satu persatu. Dia benar-benar mengira dirinya berada di puncak kehidupannya. Dia terjebak dalam mimpi yang bolong dan tak bisa bangun. Bantulah dia. Ya, aku memang baik hati. Aku harus membantunya. Kau mau melakukan apa? Haha, dia bersikeras untuk berpura-pura. Aku akan membangunkannya. Setelah dipukuli, sekalian ikat dia dan kirim ke Sekretaris Wang. Agar urusannya yang merusak surat penunjukan ini tidak menyeret kita. Berani memukulku? Kalian sepertinya belum pernah mati. Sekeluarga orang bodoh masih bertengkar. Berebut untuk mati. Jika Tuan Ai mengetahuinya, saya sudah membantunya menangani barang palsu itu. Hei, mungkin aku akan dipromosikan lagi. Bisa menjadi batu loncatan untuk suamiku, itu sudah merupakan keberuntungan besar bagimu. Aku akan mempertaruhkan nyawaku. Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti putriku lagi. Orang tua. Aku ingin melihat berapa banyak pukulan yang kubutuhkan untuk membuat mulutmu yang busuk itu hancur. Baik. Matang. Hahaha. Aduh, Sekretaris Wang. Sekretaris Wang. Sekretaris Wang. Sudah datang. Kenapa kamu datang? Ada orang yang pura-pura dipukuli di sini. Hahaha. Semua salahku, aku bahkan tidak bisa melakukan hal seperti ini dengan benar. Nenek benar-benar pantas dipukul. Sekretaris Wang, saya, Wei Chunsheng, akhirnya bisa melihat pesona Anda.
Hahaha, Kiao Qianyan, kau benar-benar berbeda. Kenapa makan saja harus sampai membuka baju? Ah, tikus gotong royong di selokan sana. Aku akan memberinya pelajaran. Ya, perempuan hina yang tak tahu malu itu. Dia bahkan berani menggoda suamiku. Dia juga melakukannya demi reputasi Tuan Ai, jadi dia bertindak. Kami juga. Aku akan mengurusnya. Di hadapan Tuan Ai, katakan beberapa patah kata untukku. Anak perempuanku mengatakan itu untuk melindungiku. Karena kau sudah ditipu oleh Xiao Qing, janganlah kau usut lagi. Tapi ini tidak bisa begitu saja dibiarkan. Lihat, dia bahkan merobek surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Tuan Ai. Ya, dialah. Kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi surat keputusan itu. Tapi orang ini terlalu gila. Aku tidak bisa menghentikannya. Sekretaris Wang. Saya tidak punya surat pengangkatan lagi. Saya tetap menjadi manajer saja. Haha. Orang sekualitas Anda hanya menjadi manajer kecil. Bukankah itu merugikan? Sekretaris Wang, hari ini. Dipromosikan 2 kali, bukankah itu agak tidak sesuai aturan? Tapi dengan kemampuan saya, itu sepenuhnya mampu. Perusahaan Tuan Ai kecil. Tidak bisa menampung orang sebesar Anda. Sekretaris Wang, bagaimana saya bisa mengerti perkataan Anda? Perusahaan Ai ini kan perusahaan paling top di seluruh negeri. Sekumpulan orang bodoh. Apakah Tuan Ai tahu tentang hal penyamaran sebagai Tuan Ai? HMPH. Semua gara-gara mereka. Aku sekarang juga akan membunuh mereka. Diam. Maafkan aku, anakku. Anak buahku terlambat. Mohon hukum saya. Apa maksud Tuan? Ini hanyalah seorang penipu yang menyamar sebagai Aizu. Iya, iya. Kenapa kau membungkuk pada sekumpulan orang miskin? Desa teratas. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. SSST. Kau? Ya, kau. Kau menggunakan cara yang curang untuk menyuap Sekretaris Wang. Ini pasti kesalahpahaman. Li Jun, seorang pekerja kasar yang tidak berguna. Bagaimana mungkin bisa memiliki seorang putri yang menjadi CEO, Guo Xian? Sekretaris Wang, tolong lihat lagi. Apakah Anda salah lihat? Itu. Hampir lupa. Dia adalah sampah yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ping, ping, ping. Kau benar-benar presiden dari grup IC? Ya, saya. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkan kalian diintimidasi lagi. Selama ini putriku tidak berbakti. Mulai sekarang aku akan menggantinya berkali lipat. Baiklah. Kakak sudah mencarikanmu dokter terbaik. Nanti setelah kau sembuh, kita bisa tertawa bersama lagi. Ini bukan salah kita. Kau yang tidak menjelaskan identitasmu dengan jelas. Maka kita melakukan kesalahan. Kita tidak bertanggung jawab. Kau, seekor anjing liar, apa hakmu memintaku menjelaskan kepadamu? Tolong, aku mohon ampun padamu. Ampunilah aku. Kakak, aku tidak. Bapak, demi kita satu keluarga. Anggap saja aku ini kentut, lepaskanlah aku. Aku akan memanggilmu kakek juga, boleh? Ampunilah aku. Ampunilah aku. Ampunilah aku. Lihat saja, ayahku bahkan menjual rumahnya. Pedagang itu sampai masuk penjara. Dipukul ya? Tidak dipukul. 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 Jangan mohon-mohon padaku. Kena pukul saja. Kena pukul saja. Ubah properti mereka. Jadikan sebuah villa. Tulis atas nama adikku. Iya. Ini bukan. Jangan sampai merepotkan perusahaanmu, ya? Lagi pula, aku tidak mungkin memintamu secara cuma-cuma. Kita semua adalah keluarga. Untuk apa membicarakan milikmu dan milikku? Benar. Semua adalah keluarga. Mengapa harus dibuat begitu canggung? Anak perempuanmu sudah bercerai dengan ayahku. Siapa yang mengatakan kita satu keluarga? Kau ini orang yang tidak tahu diri. Cepat minta maaf kepada putri tersayangmu. Itu. Aku juga ditipu oleh Wei Chunsheng.
Maka aku melakukan kesalahan. Kita ini suami istri. Maafkan aku kali ini ya. Aku memaafkanmu. Bagaimana aku bisa membalas penganiayaanmu terhadap An selama 20 tahun? Kita rujuk. Aku pasti akan memperlakukan Anan dengan baik dan menggantinya. Kau tahu, Ting Ting seorang gadis sendirian di luar sana, pasti dia banyak menderita. Kau memang tidak sedikit menyayangi Anan. Aku juga baru tahu hari ini. Tubuh Anan ternyata tidak ada satupun bagian yang baik. Itu pesta yang mereka selenggarakan. Tidak mungkin membiarkan ayahku yang membayar, kan? Ayo, ayah. Ayo. Aduh. Jangan pergi. Aduh. Lihat, masih ingat kan? Ayah mengajak kalian berdua ke taman bermain. Xiao An waktu itu baru berusia 3 tahun. Lihat betapa lucunya dia. Sekarang pun tetap lucu. Yang ini juga. Kalian berdua, lihat ini. Yang ini waktu itu. Kalian berdua terus-menerus memaksa ayah untuk bercerita. Akibatnya aku bicara sepanjang malam. Lihat saja Cheongsam kecil ini. Lucu sekali. Celana pendek kecil. Hahaha. Ayah. Bagaimana aku bisa memiliki tunangan masa kecil? Ini boneka laki-laki yang kupesan waktu aku masih dekat dengan Pan Jinlan. Boneka itu milik kakak perempuannya. Namanya Pan Jin Feng. Anak Pan Jin Feng, namanya Dulong. Pernikahan ini pasti harus dibatalkan. Tapi hubungan kita dengan Pan Jinlan jangan sampai menyeret orang lain. Bawalah hadiah itu, ya. Tempat itu terpencil dan miskin. Kau mengenakan pakaian ini juga tidak pantas. Tidak nyaman juga. Pergilah, carikan pakaian untuk kakakmu. Ya. Kalau begitu kita ganti pakaian dulu. Ya, ini dia. Kalian mencari siapa? Kakak. Saya mencari seseorang bernama Pan Jin Feng dan anaknya, Durong. Kami adalah mereka. Hahaha, begitu ya? Kakak, 20 tahun yang lalu. Anak perempuanku pernah dijodohkan dengan anakmu. Sebuah boneka. Ibu, apakah kau masih ingat hal ini? Seorang bisu ingin menikah dengan putra kesayanganku? Kau bermimpi di siang bolong. Kau ini siapa sebenarnya? Dengan cacatmu itu, kau ingin menikah masuk ke keluargaku? Ini merusak gen keluarga kita. Aduh. Kau melakukan apa? Tentu saja aku membuang kesialan ini. Mengira rumah kita tempat pembuangan sampah? Semua orang cacat dipaksa masuk rumah kita. Bukan gadis ini. Ini anak perempuan saya. Lagi pula, anak perempuanku yang bungsu ini juga bukan penyandang disabilitas. Dia akan baik-baik saja. Bajunya sangat lusuh. Saya beritahu Anda, anak laki-lakiku ditakdirkan kaya raya. Nanti dia akan menjadi sangat kaya dan mulia. HMPH, bukan seperti kalian keluarga kecil yang sederhana ini. Apa pekerjaan anakmu? Pekerjaanku? Saat ini belum ada. Tapi sudah kusiapkan semuanya. Anakku kelak akan menjadi kepala keamanan di kompleks perumahan mewah di kota. Wah, keren sekali. Lalu kenapa belum menikah? Yang mengejarku mengular dari sini sampai ke kota. Aku hanya tidak menyukainya. Bukan dia yang standarnya tinggi. Lagi pula aku juga harus melakukan seleksi ketat. Tidak boleh membiarkan orang yang tidak beres dan miskin masuk. Baiklah. Jangan bicara itu lagi ya. Begini saja. Barang-barang ini, kau simpan dulu saja. Nih. Aku juga tidak mungkin menyerahkan anakku hanya karena sedikit hadiah. Ini semua apa sih? Ini sarang walet kelas atas. Kuberikan padamu untuk menyehatkan tubuhmu. Ini adalah pajangan giok jenis kaca. Bermakna keselamatan dan kesehatan. Potong. Barang rongsokan apa ini? Orang lain memberikan emas dan perak. Kalian malah memberikan manik-manik kaca untuk mempermainkan saya. Lihat saja pakaian kalian yang lusuh. Memberikannya kepada saya. Saya bahkan tidak menginginkannya. Kalau kalian berdua mau memberikan ikan itu padaku. Hehe. Aku masih bisa mempertimbangkannya.
Nona, saya rasa kau salah paham. Kali ini kami datang untuk membatalkan pertunangan. Apa? Oh, begitu ya? Keluarga kita. Baiklah, mari kita berpisah baik-baik. Jangan berhubungan lagi mulai sekarang. Pergi. Hehe, kau berani meremehkanku? Kau ini siapa sih? Haha, keluargamu tidak punya uang untuk membeli cermin? Kau pasti sering buang air kecil, kan? Kau juga tidak pernah melihat dirimu sendiri dengan benar. Jika kau ingin mundur, terserah, kami juga akan mundur. Giliran kalian yang menyingkirkan anakku. Lagi pula kau juga tidak menyukaiku. Untuk apa berdebat di sini? Ini masalah harga diri. Jika orang lain tahu kalian menolak anakku, bagaimana dia akan hidup nantinya? Benar sekali. Bagaimana jika orang-orang yang pernah mengejarku tahu? Kemana lagi aku harus menaruh cambukku? Jika banyak orang mengejarmu, kenapa kau harus memusingkan hal ini? Aku penasaran, apakah benar ada orang yang mengejarmu? Mereka tertarik karena usiamu yang tua atau karena kau tidak mandi? Aku kentut, wanita kecil. Kau tidak mengerti apa-apa. Semakin tua pria, semakin berharga. 2 tahun lagi kau akan menjadi kubis tua. Kau berdiri di depanku telanjang sekalipun, aku malas melirikmu. Aku akhirnya mengerti. Keluarga ini, semua sama saja. Kita tidak bisa berdebat dengan mereka, ayo pergi. Ini. Kalian pergi begitu saja mau ngapain? Ganti rugi aku 10.000 yuan. Kau gila ya? Sebagai kerugian atas nama baikku. Atau berlutut dan menangis terseduh-seduh, katakan bahwa akulah yang meminta menikah. Kalau tidak, kau tak akan bisa pergi. Kau sakit ya? HMPH. Kau kira rumah kami apa? Mau datang terserah. Mau pergi terserah. Ganti rugi. Hadiah yang kuberikan kepada kalian nilainya ratusan ribu. Kalian masih belum puas? Jangan coba-coba mengelabui nenek tua ini. Yang kuinginkan adalah uang. Sudahlah, jangan pedulikan dia. Villa hampir selesai direnovasi. Aku akan mengajak kalian makan. Ayo, ayo, ayo. Masih villa. Lihat saja penampilan kalian yang miskin ini. Masih bilang rumahmu ada villa. Kenapa kamu tidak bilang kalau perusahaan IT terbesar di kota ini adalah milik keluargamu? Bukankah semuanya tidak ada hubungannya denganmu? Iya. Kunci mobil di tangannya itu sepertinya aku kenal. Nama apa ya, Mak Mama? Apakah seperti berebut uang? Tunggu, pernikahan ini tidak kita batalkan. Kau terlalu berani. Hai. Aku ini sedang ingin sekali memeluk cucu. Pernikahan ini tidak jadi dibatalkan. Kami yang ingin membatalkan pernikahan dengan kalian. Kedatangan kami kali ini bukan untuk berunding, tetapi untuk memberitahu. Bagaimana kau berbicara dengan ibuku? Kau percaya atau tidak, aku akan menamparmu. Biar kau tahu apa itu kesopanan perempuan. Bagaimana kau tahu? Ini tahun 2018, masih membicarakan kesopanan perempuan. Anjing sialan. Berani sentuh anak perempuanku. Kau berani macam-macam denganku. Aku akan bertarung sampai mati. Hai, ayah mertua. Kenapa kau harus marah-marah seperti ini? Ini urusan mereka berdua. Mereka yang harus menyelesaikannya. Siapa ayah mertuamu? Kakak perempuanku. Kau panggil dia apa? Perempuan itu tidak menikah dan tidak punya anak. Hidupnya sia-sia. Jangan sampai kau menunggu dia sampai tua dan tak berharga baru kau berikan padaku. Hahaha, iya. Bu, adik ipar ini meskipun cacat. Tapi aku tidak keberatan. Membawanya ke rumah kita dan menjadikannya istri kedua juga bagus. Di siang bolong kalian memaksa menikah. Cih. Kurasa kamu juga hampir 30 tahun, kan? Aku saja tidak keberatan usiamu. Kau malah berpura-pura. Hehehe, lihat pantatmu kecil. Itu pasti sulit melahirkannya. Kau ya pulanglah dan banyak makan. Setelah banyak makannya, lahirkan anak laki-laki gemuk untukku ya. Kau dengarkan? Ah, tidak apa-apa. Dia tidak bisa punya anak. Adik perempuannya masih bisa punya anak. Nanti kalau keduanya tidak bisa punya anak, suruh mereka pergi saja. Mikir apa sih? 2 putri kesayangan, kenapa kalian khawatir? Jadi kamu tidak punya anak laki-laki. Jadi kamu harus banyak mengajariku ya, hehehe. Kau ini benar-benar tidak berguna. Di kotamu ada rumah, kan? Aku dan anakku akan membereskan barang-barang. Nanti kita akan tinggal di rumahmu. Nanti kalau kau sudah melahirkan anak, aku juga bisa membantumu mengasuhnya. Semua hal baik dan keuntungan kau peroleh. Masih ingin memanfaatkan kami habis-habisan, ya? Kita semua satu keluarga. Untuk apa membedakan kamu dan aku? Jika aku tetap ingin bercerai. Akta cerai ada di tanganku. Yang terburuk, aku akan melupakan harga diriku. Bersembunyi di kota dan membuat keributan. Kita lihat bagaimana kalian hidup setelah ini. Benar-benar sama seperti adik perempuanmu, suka bertindak semena-mena. Ada apa dengan pria tak berguna ini? Di depan istriku. Mau muka macam apa lagi yang kumiliki? Aduh, gua, kau? Sudahlah, kalian tadi. Meminta uang 10.000 ya? Aku akan memberikanmu. Setelah menerima uang ini, pertunangan dibatalkan. Jangan menyesal. 10.000 yuan. Itu harga tadi.
Sekarang aku tulus padamu. Harganya harus ditambah. Maksudmu apa? Aku sudah tulus kepadamu. Tapi kau menolakku. Ah, kau tahu betapa sakitnya hatiku. Nanti aku sampai depresi dan sebagainya. Lalu bagaimana? Jadi kalian harus mengganti rugiku. Aku ini anak tunggal, loh. Jika kau kenapa-kenapa, bagaimana aku bisa hidup? Ya ampun. Sudahlah, jangan berkelit. Duh, berapa harganya? Harga pas 50.000, 50.000. 50.000. Baiklah. Aku beri. Menerimanya sangat cepat ya? Seharusnya masih ada kenaikan gaji. Ah. Oh ha. Bagaimana? Kau bagaimana? Ada apa lagi? Ibuku tahu tidak bisa memeluk cucunya. Karena kesal, langsung melepas maskernya. Aduh, kalian juga harus mengganti rugi saya. Hanya untuk uang sedikit ini. Kalian sudah menggunakan segala cara. Aduh, jantungku. Cucuku yang gemuk itu. Harga pas, ambil atau tinggalkan. Kalian selamanya jangan sampai mendekat. Wah, ini harga terakhir. Jika kalian masih serakah, saya akan memanggil polisi. Baik. Mulai sekarang kita berpisah. Tanpa ada hubungan lagi. Aduh, 100.000. Mahasiswa. Tidak bisa mundur. Tidak bisa mundur. Aduh. 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 Kakak, kamu tidak boleh membuang kekayaan yang sudah diraih dengan susah payah. 100.000 yuan cukup untuk membangun rumah baru untuk anakmu. Aduh, putriku tersayang. Ini kan presiden dari grup I. Tidak mungkin karena 100.000 yuan itu. Kita sampai membuang ayam yang bertelur, kan? Kau bilang apa? Dia adalah CEO I yang terkenal di dunia bisnis. Ya, sungguh takdir mempertemukan kita lagi. Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Wow. Mengenakan pakaian lusuh untuk memutuskan pertunangan. Istri saya di sini sangat pandai dalam hal itu. Anda mengubah nada Anda begitu cepat. Siapa menantu perempuanmu? Astaga, hal-hal tadi semuanya benar. Aku benar-benar menyia-nyiakannya. Keponakan, kau harus menikahinya. Uang itu sebanyak yang kau mau. Grup perusahaan I. Nama ini terdengar tidak begitu mengesankan. Menggantinya dengan Lu atau Pan Group juga bagus. Berwibawa, CK. Ini hasil jerih payah putriku sedikit demi sedikit. Ada hubungannya apa dengan kalian sih? Kita memang sudah bercerai. Tapi tidak boleh sampai menghambat jodoh anakku. Iya, kan, Bu? Iya. Kamu ini memang ditakdirkan berjodoh dengan keluarga kami. Apa kamu masih mau melawan takdir? Benar-benar takdir yang buruk. Ah, kita semua satu keluarga. Kalau begitu, aku akan bicara langsung saja. Anak perempuanmu sudah cukup umur. Apakah dia bisa punya anak atau tidak masih belum pasti. Jadi mas kawinnya. Kami hanya bisa memberi 10 juta. Sedangkan mas kawinnya satu villa dan uang tunai 50 juta. 1 sen pun tidak boleh kurang. Sungguh rakus, tidak mau mundur. Baiklah. Hei, serahkan posisi presidenmu itu kepada anakku. Kau hanya perlu di rumah mempersiapkan kehamilan. Dan mengurus makan, minum, pakaian, dan tempat tinggalku saja. Kalian sudah terbiasa membuliku. Hari ini, jika kalian ingin membuli putriku, tidak mungkin. Ayo. Ah, aku pergi ke samping dulu. Pergi kau. Kau mau apa? Hari ini kalau berani, bunuh aku saja. Hari ini kalau berani, bunuh aku saja. Bangunlah. Aduh, aku kasih tahu kamu. Hari ini, entah masalah ini diselesaikan. Entah aku akan mati tertekan. Meskipun aku harus menghabiskan seluruh tenaga dan usiaku. Aku juga harus memperjuangkan masa depan anakku. Ini sama saja dengan memaksa perempuan. Oh, saat pertunangan dulu kan atas kemauan kalian berdua. Kenapa kalian seenaknya membatalkan pertunangan? Kau perempuan sialan. Awalnya kau yang membujukku untuk menandatanganinya. Lagi pula perjanjian pernikahan anak itu. Apakah masih berlaku? Kenapa tidak berlaku? Ku bilang padamu. Langit menyaksikan ini. Jika kau membatalkan pernikahan, kau tidak takut disambar petir? Anakku demi menjaga janji. Selama bertahun-tahun tidak menikah, dia benar-benar berubah dari pemuda menjadi pria parubaya. Kalian harus rujuk. Kurasa anakmu sendiri yang tidak bisa menikah. Lagi pula tidak ada orang yang bodoh sampai mau menikahkan putrinya dengan pria manja yang hanya mengandalkan orang tuanya. Hahaha. Tunggu sampai kita menikah.
Aku pasti akan menunjukkan padamu apa arti 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Omong kosong. Dinasti Qing sudah runtuh sejak lama. Kenapa keluargamu masih menggunakan kain pembungkus kaki untuk membungkus otak? Kau perempuan kecil yang mulutnya lancang. Suatu saat nanti aku akan mendisiplinkanmu. Berhentilah bersikap mesum kepada putriku. Ku beritahu kau, pernikahan ini harus dibatalkan. Aduh. Kelompok Hai memukuli orang. Saya memukulmu. Orang kaya ini memukuli nenek-nenek sepertiku. Aduh. Kami ini janda dan anak yatim. Aduh. Aku selalu memperlakukanmu seperti orang tuaku sendiri. Bukankah kau sedang membicarakan aku? Kau bilang aku munafik. Kau bilang aku harus menikah denganmu. Kau tahu tidak, itu artinya. Bagaimana kau mengatakannya? Yang bisa kupersunting hanyalah kamu. Walaupun kau beri aku gunung emas sekalipun, aku tidak akan mendengarkanmu. Ya, bibiku baik padaku. Dia tidak pernah menyakitimu, kenapa kau? Kenapa kau? Lepaskan aku. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aduh, mama mertua, istirahatlah dengan tenang. Lepaskan saja, toh aku tidak punya anak laki-laki. Anakku kelak akan berbakti kepada bapak. Bukankah itu sudah cukup? Ayah. Aduh. Pergi kau. Lepaskan. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan kau. Cepat lepaskan aku. Dulong. Kalau kau tidak melepaskanku, aku akan melawanmu. Ah. Ah. Kita semua satu keluarga. Kamu berlaga apa sih? Bahkan di siang bolong berani cukur rambut. Apakah Qiang Fu masih manusia? Mereka toh akan menjadi suami istri. Lebih cepat atau lebih lambat, apa bedanya? Ini zaman apa sih? Jangan kolot begitu. Aduh, seharian ini. Pernikahan ini, aku tidak setuju. Hari ini juga akan kubunuh kau. Kau mau berbuat apa? MPH. Mencegah kekayaanku. Maka aku tidak bisa menjamin kau akan hidup meninggalkan tempat ini. Ini kan gunung dan hutan belantara. Aku mau melakukan apapun yang ku kenal. Apakah kalian tidak takut pada hukum? Aduh, berteriak-teriak dan hendak berkelahi untuk apa? Damai-damai saja. Mari kita duduk dengan tenang. Pilihlah hari baik untuk menikah. Betul sekali. 2 hari lagi adalah hari raya Cina, Chuseok, malam pertengahan musim gugur. Semua orang bisa merayakan bersama. Hei, apa-apaan ini sih? Yang kalian sebut. Merayakan itu menggunakan darah orang lain untuk menghangatkan diri sendiri? Ah, nanti kalau sudah menikah kamu akan tahu enaknya menikah. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada memiliki suami untuk menghangatkan tempat tidur, ya. Mencari 2 pria untuk menghangatkan tempat tidurmu. Sekarang ayahku sudah bercerai denganmu. Laki-laki lain itu sudah dipenjara. Kau malah punya waktu untuk mengurus urusan orang lain. Kau perempuan jalang. Seharusnya dulu aku membuangmu saat kau masih bayi. Xiaoyan, jangan buang waktu dengannya. Ini tidak akan berhasil. Siapapun tidak boleh pergi. Papa mertua, kau gila ya? Sekarang sudah tidak pagi lagi. Cepat selesaikan urusannya. Meskipun aku mati di sini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kalau begitu aku akan menggunakan darahmu sebagai benih darah yang sebenarnya. Jangan sakiti papaku. Kau bisa bicara. Aku terlalu cemas hingga bisa bicara. Dokter bilang Anan awalnya tidak bisa bicara karena trauma psikologis. Sekarang demi menyelamatkanmu, dia bisa bicara. Aduh. Bagus sekali. Aku telah menyelesaikan satu keinginan papa. Bagus sekali. Jangan pamer sandiwara besar kalian lagi. Oh, hari ini Ping Ping menikah. Anan bisa bicara. 2 kebahagiaan sekaligus. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu berhasil. Lihatlah ke atas. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Patuhlah saja, agar kau tak terlalu menderita. Ku beritahu kau, jika hari ini kau tak mau menyelesaikan semuanya, tak seorang pun akan peduli padamu. Bagaimana kau tahu aku tidak punya rencana cadangan? Hitung saja waktunya. Mereka seharusnya sudah sampai. Aduh. Bajingan kecil, kau melapor kepada siapa? Tentu saja aku. Hei,
Kalian ngapain di sini? Pergi kalian. Maaf, Pak Polisi. Aku terlambat. Belum terlambat. Cukup untuk menghukum kekacauan ilegal ini. Astaga. Banyak sekali orang datang ke sini. Bagaimana ini, HM? Banyak orang, untuk apa? Mereka tidak mungkin berani memukul nenek-nenek sepertiku, kan? HMPH. Aku akan memberitahumu. Ini adalah urusan keluarga kami. Tidak ada hubungannya denganmu. Dari mana kamu datang, kembali ke sana. Membatasi kebebasan seseorang. Potensi kekerasan paksa. Ini ilegal. HMPH, aku tahu. Itu benar, tetapi berani kalian memukulku? Kau berani memukulku? Silakan. Pukuli aku. Pukuli aku. Jadi bagaimana kalau aku tidak tinggi? Coba sentuh aku. Ayo. HMPH, aku sudah tua. Tuhanku, tubuhku tidak sehat. Kalian benar-benar telah mengubah persepsiku tentang orang yang tidak tahu malu. HMPH, tidak tahu malu juga baiklah. Tidak punya rasa malu juga tidak apa-apa. Kesempatan langka ini diberikan kepada kita. Kita harus memanfaatkannya. Sepertinya menantuku ini suka dengan acara yang meriah ya. Mengundang banyak orang untuk menghadiri pernikahannya. Tidak boleh datang dengan tangan kosong dong. Bos kalian menikah, harus memberi sedikit uang hantaran dong. Hahaha benar. Kalian sudah tergila-gila dengan uang ya? Aduh. Hidup ini. Tentu saja harus hemat. Ini akan aku ajarkan pelan-pelan nanti. Ini keterlaluan. Kawan-kawan, serang saja. Jika terjadi sesuatu, aku yang bertanggung jawab penuh. Jangan tunggu. Anak-anak muda. Ini adalah kutukan keluarga kami. Jangan sampai merusak masa depan kalian. Masih menunggu apa? Baiklah. Kenapa malah membuatku, sebagai mertuamu, ikut campur urusanmu? Kau nantinya harus menjadi istri yang patuh. Bahkan sedikit pun tidak punya inisiatif untuk melayaniku. Aduh. Kalau di zaman dulu ini disebut apa? Gadis desa yang pemalas. Gadis nakal. Aduh. Langit akan runtuh. Ayah akan menahannya. Sekretaris Wang membawa kedua putriku pergi. Aku akan menunggu paman. Mereka tidak akan mampu bertindak semena-mena untuk waktu yang lama. Apa? Kau dengar? Sebelumnya aku sudah melapor ke polisi. Seandainya aku tidak memiliki sedikit kemampuan untuk berjaga-jaga. Bagaimana aku pantas menjadi sekretaris Tuan Ai? Bagaimana ini? Dulong, kau menghina perempuan. Kekerasan. Dan pemerasan. Kurasa kau tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat. Si jalang kecil. Berani sekali menuduhku. Jangan takut, masih ada bibimu yang menemani. Ada apa denganku? Aku tidak melakukan apapun. Kau menyiksa Anan selama 20 tahun lebih. Setiap bekas luka di tubuhnya adalah bukti. Kau mungkin akan menghabiskan hidupmu di penjara. Kakak, bagaimana ini? Ah, semua gara-gara kau, anak menyusahkan. Kalau bukan kau yang menyuruh anakku bertindak keras, mana mungkin dia sampai masuk penjara? Pernikahan paksa Kiaokin itu memang sudah ketinggalan zaman. Aku awalnya datang dengan sopan untuk membatalkan pertunangan. Siapa suruh kalian serakah? Aduh. Tadinya kalau membatalkan pertunangan masih ada uang 100.000 yuan. Sekarang semuanya hilang. Semua hilang. Aduh. Ya Tuhan. Uangku 100.000 yuan ini. Kepung. Ah. Aduh. Ayah. Malam ini aku akan membuat beberapa masakan enak untukmu. Baiklah, akan kubuktikan kepadamu. Kau datang kemari untuk apa? Kalian harus menanggung hidupku di hari tua nanti. Kau amnesia ya? Kita tidak memiliki hubungan hukum. Juga tidak ada hubungan darah. Dasar apa kau meminta kami menanggung hidupmu di hari tua? Meskipun kita pernah menjadi keluarga. Kalian tega melihatku, nenek tua yang setengah mati ini, tidur di jalanan? Bukankah kau masih punya anak perempuan sulung? Tapi dia jauh dan miskin. Aku tidak mau menderita. Kita bukan orang bodoh. Tidak mampu membiayai nenek tua semahal dirimu. Aduh, semuanya mari lihat. Mari semua lihat. Meninggalkan keluarga yang tidak berperasaan ini. Mereka ingin membuatku mati. Aduh, aku sudah setengah mati. Badanku juga tidak sehat. Mereka ingin menggigitku. Membiarkanku mati sendiri. Bicara pelan-pelan. Ada apa sih? Dialah dia itu. Dia adalah menantu saya. Setelah sukses, ia meninggalkan putri saya. Membawa kedua anaknya dari pernikahan sebelumnya untuk hidup bahagia. Aduh, tidak punya hati nurani.
meninggalkan istri dan anak. Apakah kau masih manusia? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Aku sudah bercerai dengan putrinya. Apalagi putrinya juga sudah dipenjara karena melakukan kejahatan. Dialah yang bersama kedua putrinya dari pernikahan sebelumnya, bekerja sama untuk memenjarakan putriku. Anda sangat kejam. Bahkan orang terdekat pun bisa dikhianati. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Anak dari mantan istriku juga bukan orang baik. Serigala putih yang tak bisa dijinakkan. Dan anak angkatku, hanya karena salah bicara. Mereka bekerja sama dan menjebloskannya. Untuk selamanya, tidak akan pernah keluar. Menjebloskan seluruh keluarganya. Bagaimana nenek bisa hidup? Membiarkan kalian menjadi tetangga. Sungguh menjijikan, cepat pergi. Itu akibat perbuatannya sendiri. Apa hubungannya dengan kita? Benar. Benar, kami semua orang jujur. Bagaimana mungkin kami menyakiti orang? Kalian hanya takut putriku akan membagi harta warisan dengan kalian. Kamu, ya. Dia adalah CEO perusahaan besar. Takut putriku makan sepiring nasi darinya. Minum segelas air darinya. Putriku itu sudah 20 tahun menikah di keluarganya. Dengan susah payah merawat mereka. Aduh, akhirnya mendapat akhir yang menyedihkan. Dia merawat kalian selama 20 tahun. Bukankah ini seperti membunuh keledai setelah gilingan selesai? Lihat pakaianmu yang bagus sekali. Bahkan seorang bos besar pun tidak memberi orang makan. Apa gunanya punya uang? Nuranimu sudah hilang semua. Bukan seperti itu kok. Benar, dan juga dia. Kau melakukan apa? Apa yang kau lakukan? Dia memang bisu sejak lahir. Anak perempuanku yang setiap hari membawanya ke dokter sampai dia sembuh. Dia memperlakukannya seperti anak perempuannya sendiri. Lihatlah. Ibu tiri saja sampai seperti ini. Apa bedanya dengan ibu kandung? Seandainya bukan ibu tirimu, kau masih cacat dan tidak bisa bicara. Kejam sekali. Omong kosong. Selama 20 tahun ini mereka terus menyiksa putriku. Putriku menjadi bisu karena mereka. Sudahlah, Nek. Usia sudah tua dan lemah. Bagaimana bisa menyiksa putrimu? Dia sangat menyedihkan. Pasti dibully kalian selama 20 tahun. Tidak, jangan dengarkan dia. Kau bilang aku sakit-sakitan. Berobat itu. Aku harus melihat raut wajahnya. Aduh, hidupku sungguh menderita. Kapan harus melihat raut wajahnya? Kau tidak boleh berbohong. Usiaku hampir 70 tahun. Bisakah aku berbohong dengan tubuhku sendiri? Baiklah, ayo kita semua. Mari kita keluarkan ponsel kita dan mentium mereka. Kita akan membongkar mereka. Kita akan membuat perusahaan mereka bangkrut. Kita tidak punya. Jangan difoto, jangan difoto. Benar-benar tidak ada. Jangan percaya dia. Jangan difoto, jangan difoto. Jangan difoto. Bagaimana kau melewati 20 tahun lebih ini? Semua salahku, semua salahku. Aku ditipu oleh mereka. Kau telah menderita selama 20 tahun. Semua telah berlalu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan mereka yang tamak akan uang dan memperlakukan rakyat dengan semena-mena. Ini semua perbuatan ibu tirimu. Ibu tiri menyiksa aku. Dan paman menindasku. Dia di sana hanya berbuat jahat. Pura-pura tuli dan bisu. Mengapa aku harus menanggung biaya hidupnya sampai tua? Selama 20 tahun. Penganiayaan dimulai sejak dia melahirkan anak itu. Bagaimana kalian tega melakukan itu? Memang seharusnya mereka dipenjara. Kita telah salah menuduh keluarga ini. Masukkan saja, masukkan saja. Tidak, tidak, tidak. Ini semua perbuatan mereka. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku tidak bersalah. Kami selalu bersama setiap hari. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Usiaku sudah sepuh. Kau bilang pendengaranku sudah tidak bagus. Mataku juga sudah tidak berfungsi baik. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kalau tidak, aku akan pergi ke rumah kalian dan menjadi pembantu kalian. Untuk menebus dosaku. Hei, aku akan memijat kakimu. Aku akan menebus dosa mereka, bagaimana? Ternyata dia benar-benar harimau. Kita sudah sepuh begini. Jadi orangnya kurang baik. Kalian maafkan saja dia. Lagi pula sudah tua. Sekarang siapa yang lebih tua? Dialah yang benar, begitu? Saya salah. Ini bukan pemaksaan moral, kan? Apa menculik tidak menculik? Membawamu kembali untuk menjalani kehidupan yang baik, bukan dia. Dengan alasan apa kalian memaafkannya atas namaku? Sudahlah, berhentilah. Kami akan membiayai hari tua MU. Ping, jika kau membiayai hari tuanya, maka penganiayaan selama 20 tahun ini sia-sia? Tenang saja, ayah. Percayalah padaku, aku akan mengurusnya. Kau yakin ingin kami yang merawatmu di hari tua? Lihat usiaku yang sudah segini tua.
Takutnya nanti aku akan hidup sebatang kara di usia tua. Kesehatanku juga sedang tidak baik. Kumohon padamu, terima akulah. Baiklah, izinkan dia tinggal di sini. Baik, aku tidak hanya akan memberimu tempat tinggal, tapi juga akan mengatur orang khusus untuk merawatmu. Bagaimana menurutmu? Kau tidak akan meminta bayaran kan? Aku yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Kau tidak perlu membayar sepeser pun. Bagaimana menurut kalian? Saya rasa ini bagus sekali. Ya, ini baru tanggung jawab yang seharusnya dimiliki anak muda. Ini semua adalah saksi mata. Kau tidak boleh mengingkari janji. Tenang saja. Pasti akan kuatur dengan rapi. Kok tidak ada orang? Bukankah kau bilang akan mengatur orang untuk melayaniku? Jangan buru-buru, sudah di depan. Ku beritahu kau ya. Aku makan daging untuk 3 kali makan sehari. Kau tidak boleh menipuku dengan lobak dan kubis. Kalau tidak, aku akan membuat keributan di stasiun televisi. HMPH. Sampai. Ada yang tidak beres. Ini juga tidak seperti rumah tinggal biasa. Jangan bilang kau menyewa rumah angker untukku. Tentu saja tidak. Aku berharap kau sehat dan panjang umur. Aduh. Kalian ini siapa sih? Aduh. Ini panti jompo tertutup. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu sendirian di sini. Hari ini kita bertiga ya? Membersihkan sedikit saja. Mumpung besok hari raya pertengahan musim gugur, kita akan bersembahyang untuk ibumu. Sekalian memberitahunya bahwa kakaknya sudah pulang. Benar. Kakak, suku iblis. Kau, apa yang kalian lakukan? Kau orang yang tidak berguna, masih berani kembali. Jangan ganggu kami bekerja. Kakak, ini istriku. Kalian, apa maksud kalian ini? Paman kedua, tanah ini sudah dilirik orang lain. Setiap rumah tangga di desa Li kita akan mendapat lebih dari 100.000 yuan. Jangan sembunyi-sembunyi di sini. Meskipun untuk pembangunan, kalian tetap harus memberitahu keluarga untuk memindahkan makam secara langsung. Bagaimana kalian bisa seenaknya sendiri? MPH. Aku tidak menghalangi pembangunan di Desa 9. Tapi ini kuburan istriku. Kalian seharusnya memberitahuku dulu. Apa pentingnya seorang istri dari keluarga lain? Kalau sudah putus, ya sudah putus saja. Hei, kepala kuil, anak nakal, bagaimana kau berbicara? Itu bibimu. Dia hanyalah seorang wanita yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Tidak bisa dianggap sebagai menantu perempuan keluarga Li kita. Bagaimana bisa tidak dianggap? Itu juga aku yang menikahi dia dengan iring-iringan besar dan lamaran resmi. Sekarang keluarga Li hanya menyisakan Yaozu sebagai satu-satunya pewaris laki-laki. Kau jangan sampai menghalanginya untuk menjadi kaya. Dia itu pendek umur. Tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Lagi pula, dia adalah wanita yang tidak akan masuk silsilah keluarga. Kakak, mari kita bicarakan lagi. Jika kau masih menganggapku sebagai kakakmu, minggirlah. Besok adalah festival pertengahan musim gugur. Setelah kami bertiga selesai memberi penghormatan kepadanya, kami langsung pergi, ya? 2 hari saja, 2 hari. Setelah festival pertengahan musim gugur selesai, bolehkah kita langsung pergi? Kebetulan aku juga lelah. Kau siapkan 1 meja makanan, aku bisa mempertimbangkannya. Baik. Ayo pergi. Kenapa belum selesai juga? Mau membiarkan kami mati kelaparan ya? Sebentar lagi. Cepatlah. Api ini kenapa belum menyala? Benar-benar tidak berguna. Aku anggap kalian perempuan-perempuan ini tidak berguna. Kau, apa-apaan kau? Percaya kau tidak, sekarang juga kubongkar kuburan ibumu. Hampir selesai. Tunggu sebentar lagi. Cepat. Baik. Kak, kondisi pedesaan kita memang agak buruk. Tapi sayuran ini semua ditanam sendiri. Tanpa pestisida. Apa ini semua? Bahkan makanan anjing di rumahku lebih baik dari ini. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan rumahmu. Cobalah ikan ini. Aku memancingnya pagi ini. Cobalah, masih segar. Silakan coba. Aduh, calon menantu, aku tahu kamu merasa terbebani. Begitu proyek pengembangan baru ini ditandatangani, Yaozu akan punya uang untuk membelikanmu rumah baru. Kau juga bawa surat perjanjiannya ke perusahaan untuk menerima bonus, ya he. Kalau begitu kalian cepatlah ya. Iya, baik. Iya. Makan sayur. Iya, makan sayur. Ayo, coba makan ikan ini.
Haha, bagaimana, Kak? Makanannya enak, kan? Kalian makan ini saja ya. Ah, enak. Tidak tersisa sedikit pun untuk kami. Bukankah kami sudah menyisakan sedikit untuk kalian? Ah, orang-orang tidak berguna sepertimu hanya pantas makan sisa makanan. Kami sudah susah payah memasak banyak hidangan untuk kalian. Kami tidak meminta kalian menunggu kami makan, sudah cukup. Setidaknya sisakan sedikit makanan untuk kami. Menantu perempuanku sangat berharga. Kalau dia sampai kelaparan, siapa yang akan bertanggung jawab? Kalian ini kelasnya apa sih? Bahkan pantas makan di meja yang sama dengannya. Biasanya aku tidak makan makanan murah seperti ini. Hari ini karena merasa baru, jadi aku makan beberapa. Bagaimana bisa kalian makan sisa makanan? Kalian merepotkan diri. Tidak, 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 tidak. Merepotkan atau tidak? Kalau begitu, aku akan membuatnya lagi. Baik, bahan makanan di rumah kita. Tidak gratis? Kalau tidak mau makan, biar saja aku kelaparan. Tapi dia menir proyek di grup I. Bisa makan sisa makanannya saja sudah beruntung. Atau ini. Sama-sama perempuan. Ada yang luar biasa. Di usia muda sudah menjadi manajer di IC. Ada juga yang hanya menjadi beban. Hanya layak makan sisa makanan hahaha. Kali ini lahan desa kita dikembangkan oleh IC. Keke yang bertanggung jawab datang untuk menandatangani kontrak pengembangan. Apakah seluruh desa akan kaya? Semua ada di tangan Keke. Dia sangat luar biasa ya. Lalu mengapa dia akan melirikmu? Maksudmu apa sih? Aku tidak pantas untuknya. Keluarga kami terlalu rendah untuknya. Tapi kakakku, Yaozu, adalah orang pertama di desa kami yang kuliah di universitas. Itu namanya masa depan yang cerah, hahaha. Keluarga kita ya. Luas area terbesar, budgetnya bisa dapat beberapa juta ya. Nanti pasti tidak akan mengecewakan Koko. Mereka menjelaskan panjang lebar untuk apa? Buang-buang waktu saja. Sebelum tidur aku harus mandi. Kalian berdua, panaskan air untuk mandiku. Kau menyuruh-nyuruhku? Ya, memang menyuruhmu. Bagaimana kau melayani aku? Kalian seharusnya merasa terhormat. Sudah-sudah. Aku akan pergi memasak. Aku akan pergi memasak. Jangan mau. Aku tidak mau kau yang sudah tua dan bau itu yang memasak. Jangan sampai baunya menular ke aku. Pergi dan periksa suhu air untukku. Kalau sampai berani membuatku kepanasan, aku akan meminta ganti rugi dengan jari-jarimu. Aku tidak akan pergi. Tidak pergi. Begitulah, atau apakah Kaisar akan menghukumnya? Ikutlah denganku. Malam ini aku akan membuat perempuan sialan itu menjadi hantu pengembara. Kakak, anak ini. Sebelumnya, kita menerimanya. Nona Koko, silakan kembali ke kamar dan menunggu. Ah, tanganmu mati ya? Mau membakar aku sampai mati ya? Maaf. Mau membekukan aku sampai mati ya? Kau wanita jalang. Tidak mengerti bahasa manusia ya? Oh, aku mengerti. Kau hanya iri karena aku lebih cantik darimu. Kerjamu lebih baik dariku. Aku tidak berpura-pura terlihat menyedihkan untuk siapapun. Melihatnya saja sudah membuat kesal. Hahaha. Tidak memberinya pelajaran. Dia tidak tahu bagaimana melayani. Orang, kau tidak takut terjadi pembunuhan? Orang normal menahan napas 1 menit tidak akan mati. Kalau dia mati, itu memang salahnya sendiri. Jangan sok jagoan sama saya. Hari ini saya malas berurusan dengan kalian. Cepat ambilkan air panas untuk saya. Tidak lihat airnya sudah dingin? Baiklah, tunggu saja. Ada apa? Rebus daunnya untuk membuat air. Yang ringan bisa menyebabkan gatal. Yang parah seluruh tubuh akan timbul ruam merah. Ini adalah hal yang bagus untuk memandikan Nona Koko. Apakah dia akan menyadarinya? Dia memiliki kulit yang halus dan lembut. Bukankah tidak cocok dengan iklim pedesaan itu hal yang biasa?
Aku akan mencari alat untuk membersihkannya. Makam ibu sudah lama tidak dibersihkan. Menantu, tenang saja. Kami semua baik-baik saja. Yang terpenting adalah Ping-Ping sudah ditemukan. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Bu, di surga sana, ibu melihatnya, kan? Dia melihat apa? Aku tidak tahu. Tapi aku melihat dua orang jalang yang tidak tahu diri. Tahan mereka. Jalang di Benli itu sombong sekali. Kakak, bukankah sudah disepakati setelah festival pertengahan musim gugur langsung menandatangani? Yang kukatakan adalah mempertimbangkan. Aku belum setuju. Tempat kumuh ini, aku tidak tahu binatang menjijikan apa yang menggigitku sampai seperti ini. Saya harus menandatangani kontrak hari ini. Segera kembali ke kota. Saya hanya ingin agar ibu dari anakku bisa merayakan festival pertengahan musim gugur dengan tenang. Setelah festival, kami segera pindah. Karena kamu sendiri, seluruh desa harus menunggu. Seberapa kecil dirimu? Di keluarga Li, kamu adalah yang paling tidak berguna. Menikah dengan istri yang berumur pendek, tidak meninggalkan keturunan keluarga Li. Masih berani membawa dua beban yang merugikan. HMPH, di sini menawar-nawar. Tujuannya hanya untuk menghambat penghasilan kita semua. Jangan karena satu hal yang sial. Lalu membuat seluruh keluarga kita. Jika kau sudah membuat marah semua orang, jangan salahkan aku, kakakmu ini, yang tidak bisa menyelamatkanmu. Aduh, aku tidak bilang tidak mau tanda tangan. Tunggu 1 hari saja. Aku tidak punya waktu untuk menunggumu. Kalau nyamuk menggigitku sampai merusak wajahku lagi, bisakah kau ganti rugi? Berani-beraninya kau membuat jantung hatiku tersayang. Awas saja, kau akan kuhajar. Chuseok adalah hari libur. Tanpa hari ini, kontrak harus ditandatangani. Pokoknya, akulah hukumnya. Grup I adalah hukumnya. Di hadapan kekuasaan absolut, kalian hanya punya pilihan untuk patuh. Setahu saya, budaya perusahaan I adalah menghormati setiap pihak yang diakuisisi. Kau tahu apa-apa sih? Kalian semua orang rendahan ini pantas bicara tentang hormat? Aku hanya berharap istriku bisa melewati Chuseok ini dengan tenang. Jangan sampai di hari raya ini dia harus susah payah dan terungkap lagi. Kau memang sengaja ingin menghalangi jalan kekayaanku, ya? Hari ini, aku pasti akan mendapatkannya. Akan ku buat seluruh keluargamu sengsara. Kalian semua tahu seperti apa istriku. Saat dia masih hidup, siapapun yang punya acara besar atau kecil, dia selalu sibuk membantu, mengeluarkan uang dan tenaga. Ada apa dengan Rui Tian? Ya, istri Pak Li memang orang yang baik saat masih hidup, kan? Kuburanmu untuk festival pertengahan musim gugur ini memang agak... Ya, memang agak kurang tepat merayakan festival besar di saat seperti ini. Bagaimana kalau kita datang besok saja? Linya Ozu, kenapa kau ragu? Di satu sisi ada aku dan grup IC. Di sisi lain ada perempuan jalang yang hidupnya pendek itu. Kau pilih yang mana? Terhadap orang bodoh itu. Dan mayat itu juga. Kau, orang dari klan Yao. Kau ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Jangan lupa, di desa ini dimakamkan bibimu sendiri. Aku dulu sangat menyayangimu. Saat kau berumur 3 tahun, kau demam tinggi. Bibimu membawamu berjalan kaki sejauh 5 km melewati jalan pegunungan ke rumah sakit untuk mendapatkan infus. Kalau tidak, kau sudah mati. Masa kecil, siapa yang masih ingat? Cih, itu adalah dunia persilatan keluarga kami. Nasib baik, nyawa besar. Yang ku khawatirkan adalah tanpa perempuan tua yang bau itu. Pasti akan baik-baik saja. Lagi pula, jangan-jangan penyakit anakku disebabkan oleh barang-barang mewah itu. Ya, kesabaranku sudah mencapai batasnya. Jika hari ini tidak menandatangani kontrak, aku akan segera kembali ke kota. Mantu, jangan marah. Jangan sampai karena keluarga bodoh dan tak tahu diri ini merusak hubungan kita. Iya, lihat saja, mantuku tidak senang. Kalian harus menunjukkan itikat baik. Cepat, tunjukkan ketulusan kalian. Hadirin sekalian, jika tempat ini, kalau berhasil dikembangkan, kita semua akan mendapatkan ratusan ribu. Ratusan ribu? Itu uang yang tidak akan kita dapatkan meskipun bertani selama puluhan tahun. Seandainya anakku tidak diterima di sekolah vokasi, tidak masuk kota dan tidak bertemu keke. Apakah kalian akan memiliki kesempatan kayak ini? Seandainya bukan karena Liao Zhu. Kami seisi desa sekarang saja susah untuk makan 3 kali sehari. Keluarga saya masih menunggu uang ini untuk menikahkan anak saya. Tidak perlu terburu-buru sehari ini kan? Sebagai kepala keluarga Li, saya menyarankan kalian untuk mempertimbangkannya dengan matang. Apakah kalian ingin melawan uang atau melawan leluhur? Ibu. Saya belum pernah mendengar ada proyek yang harus ditandatangani hari ini. Ini jelas-jelas sengaja mempersulit. Saya ini kepala proyek grup IC. Saya mau tanda tangan kapan saja, terserah saya.
Mau melakukan apapun, bagi saya hanya perlu satu kalimat. Kapan giliranmu untuk mempertanyakan? Lihatlah orang itu, masih muda sudah menduduki jabatan penting. Tidak seperti kalian yang hanya bisa bekerja di kota. Inilah perbedaan langit dan bumi. Aku tidak peduli siapa kau. Kerja sama proyek harus mengikuti aturan dan prosedur. Itu semua untuk membatasi orang-orang yang tidak berguna. Nanti ketika kau sampai di posisiku, kau akan tahu apa artinya kekuasaan yang bisa digunakan sesuka hati. HMPH, keke. Orang seperti dia, manusia hina yang tidak berguna. Sepanjang hidupnya tidak akan pernah mencapai kedudukanmu. Aduh, aku salah bicara. Dia ditakdirkan rendah. Selamanya hanya akan menjadi seorang pelayan. Kalian ini benar-benar tidak tahu malu. Tidak takut dilaporkan ke kantor pusat. Aduh, aku sangat takut. Aku takut kalian dipatahkan kakinya oleh satpam. Dengan penampilan kalian yang lusuh ini. Dan juga bermimpi untuk memasuki gerbang cinta. Orang harus melakukan tugas masing-masing. Aku menghasilkan uangku. Kalian hanya perlu memungut sampah. Hidup saja sudah cukup baik. Kurasa mereka hanya menghasilkan uang dari mengumpulkan barang rongsokan. Tapi memikirkan hal-hal seperti seorang miliarder. Sungguh lucu. Cepatlah. Basah kuyup semua. Iya, cepat. Cepat kerjakan. Jangan sampai menantu perempuan saya sakit karena kehujanan. Nanti kalian semua tidak akan mendapat uang. Hari ini, saya lihat siapa yang berani bertindak. Urusan besar keluarga, bukan urusanmu dan para wanita untuk ikut campur. Kalian menggali kuburan keluargaku. Mengolah sawah milik keluargaku. Masih berani bertindak seenaknya di sini. Li Huan, inilah putri yang kau didik. Bagaimana aku mendidik putriku bukan urusanmu. Kukatakan kau ini orang tidak berguna. Saat muda dulu kau menuruti istrimu. Sekarang putrimu saja kau tak bisa atur. Apakah kau masih pantas disebut laki-laki? Kalau putrimu sehebat Koko, tidak apa-apa. Tapi, malah dua orang yang tidak tahu diri dan tidak berguna. Cincin. Kurasa wajah pria itu sudah kamu permalukan. Bukankah kalian juga lahir dari seorang wanita? Kenapa kalian meremehkan wanita? Seorang wanita melahirkan anak adalah hal yang wajar. Apakah kau ingin kami bersyukur? Kurasa kau juga belum menikah dan punya anak. Terlihat kau hanyalah sampah di antara sampah. Arti seorang wanita tidak hanya untuk melahirkan dan membesarkan anak. Hidup kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Pidato yang benar-benar membangkitkan semangat. Tapi kupikir hanya orang yang berkuasa yang bisa mengendalikan hidup orang lain. Misalnya aku. Keke, sekarang juga akan kuberi dia pelajaran. HMPH, kau mau apa? Kau tidak berhak menghukum kami. Sebagai kepala keluarga Li, aku memiliki hak untuk menghukum kalian, cucu-cucu yang tidak berbakti. Ibumu, kalian keterlaluan. Kalian bahkan tidak punya hak untuk bicara denganku. Masih ingin berdebat? Kalian hanyalah serangga. Ingin kuinjak, ya kuinjak saja. Apakah manusia akan berdebat dengan serangga? Kusarankan kalian segera pergi. Kalau tidak, kalian akan membayar harganya. Sampah yang paling keras kepala. Aku ingin melihat sampai kapan kau masih bisa bertindak semena-mena. Panggil pemimpin keluarga. Apa salah yang telah kami lakukan? Harus dihukum. Mementingkan diri sendiri terhadap keluarga, tentu akan mendapat hukuman. Sekarang, mulai dari wanita keras kepala dan menjijikan ini. Panggil orang. HMPH. Ada apa? Lepaskan aku, berlututlah. Lepaskan dia, serang aku saja. Jangan terburu-buru. Giliranmu akan tiba. Jika kalian berani menyentuh, aku akan membuat seluruh desa Li membayar harganya. Pengkhianat keluarga. Mencegah jalan rezeki penduduk desa adalah tidak setia. Menentang kepala desa. Mementingkan diri sendiri dan tidak menghormati keluarga. Hari ini, meskipun leluhur hidup kembali pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Minggir. Tanahku, kuburanku. Kenapa kalian yang menentukan? Tanah milik keluargamu. Jika saja darahmu tidak mengalir darah keluarga Li, kau pun tak pantas menginjakkan kaki di tanah ini. Ku beri kau kesempatan. Gali sendiri kuburan istrimu. Kami masih akan memberimu kesempatan. Lihatlah hujan sebesar ini. Ini menunjukkan betapa dinginnya hati istriku. Hatiku menangis. Itulah yang kau cari sendiri, nak. Jangan pukul. Lepaskan ayahku. Kalian terlalu semena-mena. Ini kan belum mati. Sudah terburu-buru datang berduka cita. Penggunaan kekerasan secara sewenang-wenang. Apakah kalian tidak takut hukum? Di sini, saya hukumnya. Teruskan memukul. Hentikan. Hentikan.
Sekarang baru mau memohon ampun? Sayang sekali, aku belum puas memukul. Tidak akan berhenti. Kalau dipukul lagi, bisa sampai mati. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku berhenti. Minta pria yang suka bicara keras itu untuk datang dan bersujud padaku. Aku akan bersujud padamu, jangan halangi aku. Kamu pikir kamu siapa? Bukankah dia gila? Saya ingin dia bersujud kepada saya. Aku meneleponmu. Tidak mendengarnya. Cepat sana pergi. Dia tidak pantas. Sebaiknya kukatakan padamu. Aku memiliki seluruh grup AI sebagai pendukungku. Bisa dibilang, aku berada di bawah satu orang saja. Di bawah satu orang di grup AI hanya ada Sekretaris Wang. Kau bahkan mengenal Sekretaris Wang. Dia adalah paman kandungku. Omong kosong saja. Panggil Sekretaris Wang. HMPH. Hanya dengan kalian beberapa orang yang tidak berguna ini, pantaskah meminta paman saya datang sendiri? Lalu bagaimana kami tahu bahwa kau mengatakan yang sebenarnya dan bukan berpura-pura? Aku bermartabat tinggi. Bukan sesuatu yang bisa kalian beberapa orang fitnah seenaknya. Tapi aku juga belum pernah bertemu paman. Lebih baik kau panggil dia kemari. Kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melayaninya dengan baik. Ya, orang sepenting dia. Kita juga ingin melihat kehebatannya. Hanya karena masalah kecil seperti ini kau memanggilnya? Konyol, identitasmu ini jangan-jangan palsu. Kalian bahkan percaya pada wanita murahan itu? Baiklah, sekarang juga aku akan menelepon paman saya. Kalian tunggu saja sampai tulang dan abunya hancur. Hei, kakek, jangan marah ya. Aku juga ingin mencari kesempatan untuk menunjukkan baktiku kepada paman. Ya, aku sedang mempersiapkan pernikahan ini kan? Aku juga ingin bertemu dengan calon keluarga mertua. Kalian masih memikirkan wanita murahan itu? Bagaimana mungkin? Aku masih ingin menggunakan uang proyek untuk mas kawinmu. Untuk menunjukkan itikat baik keluarga Li. Sekarang juga aku menyatakan pendirianku. Cepat selesaikan cucu-cucu yang tidak berbakti ini. Pergi. Minggir. Jangan mendekat. Kukatakan padamu, di usia senjamu kau masih saja kurang ajar. Kurasa dia hanya iri. Tidak suka melihat kalian semua kaya raya. Tidak suka melihatku menikahi istri yang sangat berpengaruh di seluruh kota. Baik-baik saja, kita bisa bicara baik-baik, tapi tetap saja tidak boleh. Kalian harus memaksa orang sampai mati. Orang miskin bahkan tidak pantas untuk hidup. Jalan hidup seperti apa yang diinginkan? Jika kalian pergi sekarang juga, aku masih bisa melepaskan kalian. Jika kau terus memaksaku, aku akan menikah dan tidak akan memberikan kalian satu sen pun. Kita lihat saja bagaimana cincin murahanmu itu bisa menghalangiku. Kau bengong saja. Hanya karena orang tua yang sudah tua dan tidak berguna, kau jadi takut? Kau juga punya orang tua. Kenapa bicaramu sekejam itu? Kau berani memukulku? Tanganmu kotor. Berani-beraninya kau memukul menantuku, kau mencari masalah. Kakak Baoji, balaslah. Minggir. HMPH. Baiklah, maka aku akan menghajarmu dulu. Kau melakukan apa? Lepaskan aku. Mereka saja hampir tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Masih punya hati untuk mengkhawatirkan orang lain. Tonton saja pertunjukannya dengan baik. Hari ini adalah hari raya pertengahan musim gugur. Bagaimana mungkin aku tidak makan kue bulan? Ahum. Ah. Haha. Nak, buka mulutmu lebih lebar. Aku tidak mau makan. Makan kue bulan ini yang sudah diberi tambahan isi. Rasanya pasti enak sekali, kan? Bukannya. Kumohon, jangan siksa aku. Baru sekarang kau merasa kasihan? Anak perempuanmu masih ada di tanganku. Kue bulan sudah dimakan oleh adikmu. Lalu apa yang akan kau makan? Lebih baik kau minum air hujan saja. Ya, salahkan saja adik perempuanmu yang terlalu rakus. Jangan. Aduh. Sudahlah, kalian ayahku. Aku sakit. Tidak akan menghalangi lagi. Tidak akan menghalangi lagi. Kumohon jangan siksa kedua putriku lagi. Kita semua satu keluarga kok. Seandainya kau nurut sejak awal, kedua keponakanku tidak akan menderita seperti ini. Sialan, aku tidak mampu. Aku tidak bisa melindungi ketenanganmu. Tidak bisa melindungi kedua putriku. Aku pantas mati, aku pantas mati. Kalau begitu, bangunlah. Ayah tidak menyalahkanmu. Semua ini karena orang-orang yang berbuat jahat. Lihat, masih ada yang tidak terima. Kau mengandalkan grup AI untuk bertindak semena-mena di luar sana. Tidak takut akan balasannya?
Bukannya begitu. Perempuan ini idiot atau apa sih? Sudah kukatakan, Sekretaris Wang adalah paman Koko. Siapa yang bisa menghukumnya? Saya sudah mengirim pesan kepada paman saya. Nanti setelah dia datang, kita akan tahu siapa yang akan dihukum. Tidak menyangka Sekretaris Wang pekerja keras dan jujur. Keponakan perempuannya ternyata sangat tidak beradab. Kau bilang siapa yang tidak beradab? Kuburan ibumu ada di sini. Kurasa kaulah yang anak haram tanpa didikan ibu. Maaf. Seandainya aku lebih cepat menunjukkan jati diriku, mereka tidak akan membulimu. Mereka juga tidak percaya. Aku tidak menyalahkan kakak. Aku hanya menyalahkan orang-orang jahat yang bertindak semena-mena itu. Menunjukkan jati diri. Apakah kamu pemulung atau pelacur? Hujan semakin deras. Keberuntunganmu juga sudah berakhir. Aku ingin melihat dengan identitas apa kau akan menjatuhkanku. Aku adalah presiden dari grup IC. Li Pingping. Li Pingping. Hahaha. Saat kau mengarang kebohongan, bisakah kau sedikit melakukan riset? Ah, presiden grup IC. Itu adalah persembahan cinta. Seorang bajingan yang tidak punya ibu bahkan berani menyebut dirinya bos paman saya. Presiden grup teratas nasional. Benar-benar mimpi di siang bolong. Aku sudah memberitahukan identitas saya kepada kalian. Jika kalian masih terus bersikeras, jangan salahkan aku jika aku membasmi semuanya. Kuburan ibumu pun tidak akan kau jaga. Berani juga bilang membasmi sampai akar-akarnya. Hahaha. Aduh, aku sangat takut. Ini acara kecil apa sih untuk festival pertengahan musim gugur? Kupikir ini adalah sketsa komedi terbaik yang pernah kulihat dalam beberapa tahun terakhir. Keluargamu tidak hanya miskin, tapi juga penipu. Itulah tradisi keluargamu. Aku benar-benar tidak berbohong. Putriku adalah yang terbaik. Aduh, adikku sayang. Kau ini sudah gila uangnya. Ayo, kita semua minum untuk ibu presiden. Hahaha. Kuil pria berkualitas tinggi sekali, ya. Semuanya, mari kita buang air kecil. Jangan sampai ibu presiden kehausan. Yao Fu, seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Menghina orang yang kau sayangi akan ditimpa petir. Silakan. Kalau berani, biarkan petir dari langit menyambar aku. Karena paman keduamu menghalangi. Maka kencinglah di tubuhnya. Lagi pula di kota ini dia selalu dianggap sampah. Biarkan dia minum sepuasnya. Saya menyarankan kalian segera berhenti. Kalau tidak, nanti ketika Sekretaris Wang datang, tidak akan ada lagi kesempatan untuk berbalik. Bercanda, paman kandungku, tidak mungkin dia akan memihakmu, kan? Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut rasa kejantanan. Siapa yang berani bertindak lancang? Siapa yang berani bertindak lancang? Paman, kau akhirnya datang juga. Ada apa ini? Ramai sekali. Ada apa memanggil saya? Paman, saya Yao Zu. Tunangan keke. Proyek pengembangan desa Li segera akan ditandatangani. Ya, Besan. Demi perusahaan kalian. Anak saya sudah sangat berusaha. Kau terlalu cepat memanggilku, di keluarga calon mertua. Bukankah kita pada akhirnya akan menjadi satu keluarga? Setelah uang proyek diterima, aku bisa mengadakan pesta pernikahan yang megah untuk keke. Aku sama sekali tidak akan membuatnya menderita. Sebagai kepala keluarga Li, aku menyatakan, keke yang menikah dengan keluarga kami pasti akan dihargai seperti harta karun. Ini masih harus ditentukan oleh orang tuanya. Paman, saya hormati Anda. Keponakan menantumu memberi hormat kepadamu. Aduh. Tidak perlu buru-buru mengubah sapaan. Paman, terimalah niat baiknya. Terlalu terburu-buru. Ada apa sebenarnya memanggilku? Itulah ketiga anak durhaka itu. Mereka menghalangi proyekku. Dan juga membuliku. Mereka adalah beberapa cucu keluarga Li yang tidak berbakti. Aku sudah menghukum mereka. Tapi mereka sangat keras kepala. Oleh karena itu, tolong jangan salahkan kami ya. Mereka menghalangi pembangunan. Mereka mengacaukan pernikahanku dan Koko. Paman, tolong hukum mereka dengan berat. Benar sekali, Paman. Aku sangat menderita. Tolong bela aku, Paman. Sekretaris Wang. Keponakanmu sangat angkuh. Laki-laki jalan itu masih berani membantah. Diam kau. Paman, kenapa kamu memukul keke? Ini perempuan jalan itu yang cari masalah. Kau. Benda jahat. Aku dihancurkan olehmu. Paman, kenapa kamu seperti keluarga perempuan jalang itu? Pasti proyek kita yang membuat waktu terlambat. Keluarga mereka sampai tidak senang. Haha, benar. Perusahaan besar seperti grup AI sangat memperhatikan efisiensi. Kerja kita memang kurang baik. Paman marah itu wajar. Salahku. Aku tidak menyukaimu. Mereka yang menghalanginya. Kontrak sudah lama ditandatangani. Sebelumnya kukira kau adalah paman keduaku.
Aku masih menghormatimu dengan beberapa gelas. Sekarang kau membuat pamanku tidak senang. Meskipun kau memanggilku dengan sebutan kakek kedua, itu tidak akan berguna. Benar-benar tidak ada obatnya. Seperti kalian, orang-orang yang bejat ini, masih mau tinggal di keluarga Li kita. Aku akan mengusir kalian dari keluarga Li. HMPH. Hanya mengusir saja tidak cukup. Kalian harus kupatahkan masing-masing satu kaki. Bodoh. Masih belum mengerti situasi ya? HMPH. Koko, jangan terburu-buru. Aku akan segera mematahkan kaki mereka. Mulai dari yang paling keras kepala. Anak muda, kau ingin mati? Tuan Jiu, apa yang masih membuatmu tidak puas? Jangan bilang kau menginginkan nyawa mereka. Mereka hanyalah seperti belatung di tempat sampah. Membunuh mereka, apa pentingnya? Iya, Paman. Dengan dukungan grup IC, ada apapun yang tidak bisa diselesaikan. Maaf, Tuan Ai. Ini salahku karena kurang mendidiknya. Menyusahkanmu. Paman, kenapa kau berlutut padanya? Mereka itu adalah anak-anak keluarga yang paling tidak berprestasi, bahkan tidak bisa hidup dengan baik. Tidak perlu meminta maaf untuk hukuman kecil ini. Kau tahu siapa dia? Dia adalah CEO dari grup IC. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Li Jun, si sampah itu, memiliki putri yang begitu sukses? Bagaimana mungkin CEO grup IC seorang wanita? Yang menentukan posisi bukanlah gender. Ini pasti kesalahan. Paman, kau bercanda denganku, kan? Kenapa kau belum berlutut? Saya tidak tahu itu Anda. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Kakak sepupu, kita semua satu keluarga. Kita seharusnya tidak saling membunuh. Kita dulunya satu keluarga. Tapi ayahmu baru saja mengusirku dari rumah. Oh, itu hanya bercanda. Bagaimana ikatan darah bisa begitu saja diputus? Baiklah. Kau bodoh, teh kasar. Darahku sudah tertumpah di tanah keluarga Li. Kerabat seperti ini. Aku benar-benar putus asa. Kau memukul ayahku. Dan menghina adikku. Sekarang katakan saja sudah selesai. Sepupu perempuan itu, semua salah kakak sepupunya. Semua salah kakak sepupunya. Kakak sepupu meminta maaf padamu. Ini semua kesalahpahaman, adikku. Sudahlah, sandiwara ini sudah cukup kulihat. Tapi perhitungannya sudah selesai. Adik. Lihatlah, kita semua tahu telah salah. Jika kau masih terus bersikeras. Ini keterlaluan. Benar sekali. Nenek moyang kita semua mengawasi dari surga. Kau tidak boleh mengkhianati keluarga sendiri. Jika nenek moyang benar-benar mengawasi, maka mereka hanya akan membenci ketidakmampuan keturunannya. Seperti nenek moyang. Sekretaris Wang, hentikan proyek itu. Desa Li tidak akan pernah dikembangkan. Lalu kita masih bisa menabung? Menabung apanya? Proyek puluhan juta itu lenyap semua. Lenyap semua. Lalu bagaimana dengan pernikahanku? Seandainya bukan karena perempuan boros itu memaksaku, aku tidak akan bertindak sekejam ini. Hukum keluarga macam apa itu? Semua itu adalah sisa-sisa feodalisme. Hubungi pihak berwenang yang terkait untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal. Keponakanmu kan sangat berprestasi. Kirim dia ke Afrika saja. Aku tidak mau, perusahaan kita. Tidak ada cabang di Afrika. Mulai hari ini ada. Lalu kau jelas tidak punya apa-apa. Jika aku pergi, bukankah itu akan menyulitkanku? Aku tidak mau pergi. Haha, aku tidak akan membiarkanmu. MPH. Tempat yang miskin dan terpencil ini memang tidak layak menjadi tempat peristirahatan terakhir ibuku. Atur pemakaman ibuku dengan standar tertinggi. Ya, ibu. Ibu. Kau tidak perlu lagi diperlakukan buruk oleh orang lain. Hah? Haha. Keluarga kami akhirnya berkumpul kembali.